Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dan kami kelompok 8, mata kuliah ketiga. Nah, jadi kami di sini akan menjelaskan hajar psikososial. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa sih itu hajar. Nah, jadi hajar adalah suatu proses yang dapat menyebabkan kerugian, kerusakan, cedera, kecelakaan, dan dapat menyebabkan kematian yang berhubungan dengan proses dan sistem kerja. Nah, jadi hajar psikososial dapat didefinisikan sebagai aspek-aspek pada desain pekerjaan dan organisasi pekerjaan serta konteks sosial dan lingkungan yang memiliki potensi menyebabkan gangguan fisik maupun psikologi. Dan selengkapnya nanti akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Jadi jangan kemana-mana, mari kita simak penjelasan berikut. Jenis hazard psikososial yaitu work context adalah hubungan antara pekerja dengan organisasi tempat dia bekerja. Dari work context ini dapat dibagi menjadi beberapa hal, yaitu budaya organisasi dan fungsinya, peran pekerja dalam perusahaan, karir, beserta kontrol terhadap pekerjaan, hubungan interpersonal dalam pekerjaan, dan hubungan rumah dan kerja. Work content menjelaskan bahaya psikososial yang berkaitan dengan isi pekerjaan dan sesuatu yang dialami oleh pekerjanya, seperti stres yang dapat membahayakan kondisi pekerja. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan work content yang menyebabkan stres. Bahaya psikososial yaitu potensi bahaya yang berasal atau ditimbulkan oleh kondisi aspek-aspek psikologis ketenaga kerjaan yang kurang baik atau kurang mendapatkan perhatian, seperti pertama, penempatan tenaga kerja yang tidak sesuai dengan bakat, minat, kepribadian, motivasi, temperamen, atau pendidikannya. Yang kedua adalah sistem seleksi dan klasifikasi tenaga kerja yang tidak sesuai. Yang ketiga adalah kurangnya keterampilan tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya sebagai akibat kurangnya latihan kerja yang diperoleh. Dan yang terakhir adalah hubungan antara individu yang tidak harmoni dan tidak serasi dalam organisasi kerja. Nah, jadi penting banget nih kita mempelajari bahaya psikososial dan stres kerja agar produktivitas kerja dapat tetap terjaga. Nah, bahaya psikososial ini secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi terhadap konflik fisik dan karyawan sehari-hari. Jika seorang karyawan tidak dapat mengatasi beban bahaya ini, maka sangat berbahaya kan. Jadi, pekerja itu akan jatuh dalam kondisi bosan, jenuh, stres, dan akan mengalami gangguan serta keluhan penyakit serta menurunkan produktivitas kerja karyawan tersebut. Nah, akibatnya apa? Dia akan lari ke alkohol, psikotropika. Jadi, penting banget untuk mengetahui bahaya dari psikososial ini. Saya akan menjelaskan penjelasan teman saya, yaitu contoh bahaya psikologis dan beserta penanganannya. Bahaya psikologis yang pertama yaitu komunikasi yang buruk dengan atasan maupun dengan rekan kerja. Yang kedua, jam kerja yang panjang dan tidak adanya shift kerja antara sesama pekerja. Yang ketiga, aturan perusahaan yang tidak jelas. Yang keempat, beban kerja yang berlebihan. Yang kelima, kurangnya kelengkapan peralatan kerja serta sarana dan fasilitas kerja. Yang keenam, pengawasan kerja yang kurang memadai. Serta yang ketujuh, tidak diikutsertakan dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir, yang kedelapan adalah perkembangan karir. Dan cara penanganannya dan pengendaliannya yaitu eliminasi. Eliminasi itu apa? Eliminasi adalah menghilangkan semua faktor risiko dari proses kerja yang menjadi sumber bahaya kerja. Yang kedua, substitusi atau substitution, mengganti hal-hal yang mempunyai pengaruh berbahaya terhadap psikis dan fisik pekerja. Yang ketiga, minimasi yang artinya memperkecil kemungkinan munculnya bahaya. Yang keempat, engineering control dan pendekatan secara teknik. Yang kelima, administrative control, pengawasan terhadap keputusan peraturan-peraturan yang telah disepakati bersama. Dan terus ada supervise atau bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pekerja sehingga faktor risiko timbulnya bahaya dapat dikurangi. Yang selanjutnya, PPE atau APD sebagai pelindung antara pekerja dan hal-hal pencetus bahaya dengan pemahaman pekerja yang baik.
dan pendekatan diri terhadap lingkungan dan Tuhannya. Kenapa sih kerjaan aku banyak banget? Beda banget lagi sama si Rizi. Mana sering datang telat. Heran. Din, kamu kenapa sih cemberut gitu? Gak apa-apa kok. Gak apa-apa, cerita aja, siapa tahu aku bisa bantu. Hai guys, kalian pada ngapain? Ini nih si Dinda, mukanya ditekuk mulu dari tadi, heran. Kamu kenapa, Din? Ya udah nih ya, aku cerita. Jadi semingguan ini tuh aku kesel banget sama si Rizi. Dia tuh lah tiap pergantian shift datangnya telat, nyepelin tugas. Kayak enak banget hidupnya, kayak nggak punya beban hidup gitu. Dia nggak mikir apa temannya di sini capek ngurusin pasien sendiri. Loh, kok bisa gitu, Din? Hati-hati, itu bisa termasuk hajat psikososial loh. Iya tuh, hazard psikososial, pengembangan karir tak didukung. Coba deh baca artikel ini. Mana coba lihat? Pengembangan karir adalah proses peningkatan kemampuan kerja individu yang dicapai dalam rangka mencapai karir yang diinginkan. Pengembangan karir tak didukung adalah terhambatnya karir seseorang yang membangkitkan stres potensial dikarenakan ketidakpastian pekerjaan, ketidakadilan dalam hal pembagian kerja, perlakuan pimpinan yang tidak sama terhadap karyawannya, kurangnya pengawasan yang tepat, dan promosi yang kurang. Hal ini dapat menimbulkan hazard psikososial pada karyawan tersebut, yaitu seperti stres akibat kerja, trauma, kegelisahan, depresi, penghargaan diri yang kurang, dan jika ini terjadi berulang kali dapat meningkatkan gejala penyakit jantung. Hah? Kok bisa sih? Ya bisa lah. Nah, jadi ketidakpastian pengembangan karir memiliki bahaya psikososial yang secara langsung atau tidak langsung dapat berpengaruh kepada konflik fisik dan karyawan itu sendiri. Jadi, jika karyawan tidak dapat mengatasi beban bahaya ini dengan baik, karyawan tersebut akan merasa bosan, jenuh, stres, dan mengalami keluhan serta menurunkan produktivitas kerja karyawan tersebut. Gejala stres yang ditimbulkan itu biasanya kinerja yang menurun dan ketidakbaikan dalam pengambilan keputusan. Gangguan emosional yang timbul antara lain seperti cemas, gelisah, gangguan kepribadian, penyimpangan seksual, ketagihan alkohol, dan lain-lain. Nah, solusi untuk hajat psikososial ini ada 3 cara, teman-teman. Pertama, yaitu pengendalian bahaya potensial psikososial dengan kendali teknik, seperti membuat sistem Otala atau organisasi tata laksana. Lalu, kendali administrasi, yaitu dengan membuat peraturan tentang hubungan antar pekerja, atasan bawahan, sanksi dan reward, membuat aturan kesejahteraan pegawai, dan membuat program pendampingan pekerja. Kedua adalah program manajemen hazard yang terdiri dari identifikasi hazard, yaitu mapping hazard dengan melakukan pengukuran dan penentuan pajanan dan risiko di lingkungan kerja, dan penilaian hazard yang dilakukan dengan risk assessment, menentukan high risk worker yang harus dimonitor dan high risk tempat kerja yang dikendalikan, contohnya adalah bising. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah monitoring hazard, yaitu di lingkungan kerja perlu dilakukan evaluasi pajanan tiap tahun. Nah, gitu Din, coba aja deh ngomong sama Rizi. Kesimpulannya, psikososial merupakan suatu hubungan kondisi sosial pekerja atau seseorang dengan kondisi kesehatan mentalnya. Hazard psikososial merupakan suatu bentuk bahaya yang dapat mengancam resiko para pekerja dan juga memiliki risiko untuk menurunkan produktivitas kerja. Nah, kemudian bahaya psikososial ini secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi konflik dari para pekerja, sehingga para pekerja yang tidak dapat menghadapinya akan merasakan jenuh, stres, bosan, dan juga akan mengalami berbagai penyakit dan juga akan menurunkan aktivitas kerja mereka. Solusi pengendalian untuk hazard psikososial ini yang pertama adalah pengendalian bahaya potensial hazard psikososial, yang kedua adalah program manajemen hazard psikososial, dan yang terakhir adalah monitoring hazard psikososial.